Udah ya? Udah. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikal Maulid dari kelas 11 KJB. Di sini saya akan presentasi tentang pelajaran LJB materi 7 dan 8. Nah, referensi OSI dan TCP/IP konsep layer. Alunan informasi yang berjalan dalam sebuah jaringan disebut paket data. Di dalamnya terdapat alamat sumber dan tujuan serta informasi lain diperlukan melakukan komunikasi dan menjamin tidak terjadi kesalahan. Konsep layer membantu memahami peristiwa yang terjadi selama komunikasi dari satu komputer ke komputer lain. Caranya adalah dengan merinci komunikasi yang kompleks menjadi tugas-tugas yang dikit lebih sederhana dalam layer. Model referensi OSI. Model referensi adalah model komunikasi jaringan yang paling banyak digunakan oleh sistem jaringan. Model ini adalah alat terbaik untuk memahami bagaimana data dikirim dari program aplikasi melalui media jaringan ke program aplikasi. Model OSI membantu Anda melihat fungsi jaringan yang terjadi pada setiap layer. Layer model referensi OSI. Dalam model referensi OSI terdapat 7 layer, di mana setiap layer memiliki fungsi jaringan yang berbeda. Layer 1 fisikal, layer 2 data link, layer 3 network, layer 4 transport, layer 5 session, layer 6 presentation, layer 7 application. Fungsi application layer. Application layer adalah layer OSI yang terdekat dengan user, menyediakan network service bagi aplikasi user. Berbeda dengan layer lainnya, layer 7 tidak menyediakan service bagi layer OSI lain. Contoh aplikasinya adalah program spreadsheet, word processing, dan terminal bank. Jadi gimana, Ren? Atau diperbesar dulu. Yang fungsi layer 6 OSI. Presentation layer. Layer 6 OSI memastikan bahwa informasi yang dikirim oleh layer 7 sebuah sistem dapat dibaca oleh layer 7 sistem yang lain. Jika diperlukan, layer 6 akan menerjemahkan di antara format data yang banyak dengan menggunakan format data umum. Jika ingin mengingat layer 6 dalam beberapa kata, pikirkan tentang common data format. Fungsi layer 4 OSI sebagai transport layer membuat segmen data pada sistem host yang mengirim kemudian mengumpulkan kembali menjadi aliran data pada sistem host yang menerima. Secara khusus, layer 4 menjamin transport antara dua host. Dalam menyediakan penjalanan komunikasi, layer 4 menetapkan, menjaga, dan mengetikkan sirkuit virtual. Dalam menyediakan komunikasi, layer 4 menetapkan dalam menyediakan reliable service, layer 4 menggunakan transport error navigation. Jika ingin mengingat layer 4 dalam beberapa kata, pikirkan tentang quality of service dan reliability. Fungsi layer 3 network layer. Layer OSI 3 adalah sebuah layer yang kompleks yang menyediakan skema pengamatan konektivitas dan pemilihan lintasan path selection antara dua sistem host yang mungkin berlokasi pada jaringan yang berpisah secara geografis. Jika ingin mengingat layer 3 dengan mudah, pikirkan tentang pemikiran parotean atau routing. Fungsi layer 2 data link layer OSI menyediakan transit data yang terpercaya yang melintas sebuah sambungan langsung
physical link. Dalam melakukan layer ini, layer 2 menggunakan pengalaman fisik, physical addressing, topologi jaringan, akses jaringan, pemberitahuan kesalahan, error, notifikasi, pengiriman frame yang berurutan, dan kontrol aliran. Fungsi layer 1, physical layer, mendefinisikan spesifikasi fungsional, prosedural, mekanikal, dan elektrikal untuk mengaktifkan, menjaga, dan memastikan sambungan langsung antara dua sistem, misalnya tingkat ketegangan atau perubahan tegangan, kecepatan data, jarak pengiriman maksimum, konektor fisik, dan lain-lain. Enkapsulasi data. Enkapsulasi data membungkus data dengan informasi protokol yang diperlukan sebelum dikirim, sehingga ketika bergerak turun melewati layer-layer OSI, paket data menerima header, tailor, dan informasi, dan 5 langkah konversi enkapsulasi data. 1. Membuat data. 2. Memasukkan data dan segmen. 3. Memasukkan segmen dan dalam paket atau datagram. 4. Memasukkan paket dalam frame. 5. Konversi frame ke pola 1 dan 0 bit. Model referensi TCP/IP. Meski model referensi OSI lebih umum digunakan, tapi secara teknis historis model referensi standar internet adalah transmisi kontrol protokol atau internet. Protokol TCP/IP model memiliki 4 layer, yaitu application, transport, internet, dan network. Fungsi layer 4 TCP/IP, application layer. Layer 4 model perkuat dengan urusan presentasi, encoding, dan dialog kontrol, mengkomunikasikan session, presentation, dan aplikasi dalam satu layer, dan mengasumsikan data telah siap di enkapsulasi pada layer berikutnya. Fungsi layer 2 TCP/IP, internet layer. Layer 2 TCP/IP berfungsi mengirim paket antara jaringan yang berbeda dan menentukan lintasan yang ditempuh. Protokol spesifikasi. Ini adalah internet protokol jalan terbaik tekad dan paket switching terjadi pada lapisan ini. Pikirkan hal sistem pos. Fungsi layer 3 TCP/IP, transport layer atau layer transmitter berhubungan dengan urusan quality dan objektif dari reliability, flow control, dan error correction. Salah satu pokoknya transmission control protokol menyediakan cara yang fleksibel dan sempurna untuk komunikasi jaringan reliable. TCP berdialog antara pengiriman dan penerima ketika melakukan enkapsulasi data dalam segmen. TCP adalah protokol connection oriented, artinya segmen bergerak bolak-balik antara dua host untuk memberitahu bahwa koneksi terjadi selama waktu tertentu. Fungsi layer 1 TCP/IP. Untuk network layer 1 juga disebut layer host to network. Layer ini menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan pakai data untuk membuat sambungan langsung. Physical link termasuk teliti, teknologi LAN, dan WAN. Perbedaan OSI dan TCP/IP. TCP/IP mengombinasikan presentation dan session layer OSI ke dalam application layer. TCP/IP mengkombinasikan data link dan physical layer OSI ke dalam satu layer. Lebih sederhana dengan 4 layer dan lebih fleksibel, kredibel karena protokolnya. Terus tidak ada network dibangun dengan protokol OSI, walaupun setiap orang menggunakan model OSI untuk memandu pikiran mereka. Nah, materi 7, sekarang materi 8. Komunikasi data adalah hubungan atau interaksi pengiriman dan penerimaan antara device yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik dengan jangkauan sempit maupun dengan jangkauan yang lebih luas. Komunikasi data bisa terjadi jika pengiriman penerima media transmisi data protokol. Sistem komunikasi data.
melibatkan dua simpul umumnya berupa komputer, tetapi juga bisa berupa peralatan lain. Komputer untuk memproses data, terminal untuk peralatan masukkan keluaran untuk mengirimkan atau menerima data, media transmisi, media menghubungkan antara pengiriman penerima, media transmisi sering juga disebut saluran komunikasi, prosesor komunikasi yang mendukung pengiriman dan penerimaan data via transmisi, perangkat lunak yang mengatur kegiatan pertukaran informasi. Macam-macam isyarat. Data informasi disampaikan melalui media transmisi berwujud isyarat, yaitu isyarat analog. Isyarat analog bisa juga disebut dengan isyarat kontinu, karena terbentuknya berupa gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Kedua, isyarat digital. Isyarat digital bisa juga disebut dengan isyarat disket. Syaratnya ini tersusun ada dua keadaan disebut bit. Ketiga, prosedur komunikasi. Prosedur komunikasi adalah peranti yang bertindak untuk melewatkan data informasi ke media transmisi atau menerima informasi dari media transmisi. Sebagai contoh, modem, modulator, demodulator adalah peranti yang memungkinkan data digital pada bagian pengiriman dapat dilewatkan media transmisi bersifat dialog dan konversi data analog berasal dari transmisi menjadi data digital pada bagian penerima. Multiplayer. Selain modem, prosesor komunikasi dapat berupa phone and prosesor, konsentrator, dan multiplexer. Phone and prosesor berupa suatu komputer yang ditunjukkan secara khusus untuk pengolahan komunikasi dipasangkan ke komputer utama. Multiplexer adalah peranti yang memungkinkan sebuah media transmisi dapat dipakai untuk melewatkan data oleh sejumlah sumber secara serentak. Konsentrator adalah komputer yang digunakan untuk mengumpulkan penyimpanan pesan-pesan secara sementara yang berasal dari sejumlah terminal sampai pesan-pesan siap dikirim secara serentak. Pada komunikasi data, media transmisi sering dinyatakan dengan istilah rangkaian sirkuit sebagai analog. Kanal dibayangkan sebagai jalur-jalur yang terdapat suatu jalan bisa mengandung satu jalur. Laju data. Laju data berkaitan dengan kecepatan data. Terdapat dua istilah yang terkadang sering diperutarakan dan sesungguhnya berbeda. Kedua istilah tersebut adalah laju bit atau bitrate. Laju bit atau seringkali disebut dengan laju data yang menyatakan jumlah bit per detik, atau laju baud. Laju baud sering disebut juga menyatakan kecepatan isyarat baik analog maupun yang melalui kanal di komunikasi audio atau suara. Komunikasi audio atau suara adalah komunikasi yang menggunakan frekuensi radio sebagai media pengirim data, dan data yang dikirimkan berupa suara yang kemudian diubah menjadi sinyal radio. Komunikasi audio adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan lambang verbal atau bahasa yang disampaikan secara lisan. Contoh komunikasi audio adalah telepon rumah, radio, perangkat HT. Keuntungan komunikasi audio yaitu kita bisa berkomunikasi dengan seseorang di zona yang berbeda atau dengan tempat yang berbeda tanpa harus berada di zona atau tempat yang bersamaan. Macam-macam audio. Audiovisual perangkat sound system yang dilengkapi dengan penampilan gambar biasanya digunakan untuk presentasi home theater sebagai berikut. Audio streaming istilah dipergunakan untuk mendengarkan siaran secara live melalui internet. Kalau audio response suara yang dihasilkan oleh komputer
osilator. Kalau audio osilator merupakan produk dari perusahaan Hewlett Packard yang pertama. Terus audio modem racer, sebuah kartu login untuk motherboard Intel yang memuat sirkuit audio atau sirkuit modem. Perangkat audio itu audio codec melakukan fungsi konversi sinyal audio penghematan bandwidth. Audio control melakukan fungsi kontrol terhadap pengaruh akustik yang tidak terhendaki dari speaker terhadap mikrofon seperti suara manswitch, echo, dan lain-lain. Teknologi komunikasi dan pada telepon kabel. Telepon kabel adalah alat komunikasi yang membutuhkan kabel agar dapat berfungsi telepon seluler. Kabel seluler menggunakan sistem wireless, pengiriman dan penerima harus tetap bercakup BTS (Base Transfer Station). BTS adalah peralatan yang memfasilitasi komunikasi secara wireless antara pengguna telepon seluler. Adapun komponennya seperti transmitter, ringer, dan receiver. Transmitter atau pemancar sering juga disebut dengan mikrofon, berfungsi mengubah suara menjadi arus listrik. Ringer berfungsi untuk memberikan sinyal adanya telepon yang masuk. Pada permulaan ringer terbuat dari sebuah lonceng kecil. Saat ini peralatan elektronik digunakan untuk mengganti lonceng kecil. Receiver atau penerima berfungsi untuk mengubah arus listrik menjadi suara. Penerima ditempatkan pada bagian telinga di gagang telepon. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa berhentiin, Ren? Recording. Apa?